Tuhan bersamamu dan bersama kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, waktu saya kecil ada beberapa pertanyaan iman yang sering muncul di kepala saya. Saya waktu itu selalu bertanya, kenapa patung-patung dari orang-orang kudus itu ada lingkaran di atas kepala mereka? Dan biasanya kalau patungnya sederhana ya lingkarannya terbuat dari kawat ya. Dan saya bertanya, ini apa? Kok ada kawatnya? Ini antena mungkin ya, atau parabola ya. Penguat sinyal mungkin. Baru kemudian saya mendapatkan penjelasan bahwa lingkaran di atas kepala dari para kudus ini adalah merupakan simbol dari cahaya kekudusan mereka. Bahasa teknisnya halo ya. Halo ya. Dan ini menjadi simbol kekudusan mereka. Wajah mereka bercahaya. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan lebih mendasar adalah kenapa wajah mereka harus bercahaya? Kenapa harus ada sinar cahaya di sekitar kepala mereka sebagai lambang kekudusan mereka? Ternyata jawabannya ada di kitab suci. Teman-teman, kalau tadi kita perhatikan bacaan pertama itu berbicara tentang Musa yang berbicara dengan Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana setiap kali dia selesai berdoa, selesai berbincang-bincang dengan Tuhan, dari kemah pertemuan, tabut pertemuan, wajahnya bercahaya. Wajahnya bersinar. Ini menunjukkan bahwa Musa menjadi kudus. Dan kekudusan ini kalau kita belajar ya dari kitab suci, kalau kita belajar dari kisah Musa, ini bukan dari Musa sendiri. Ya, tapi terpancar dari Tuhan. Jadi semacam Musa ini menjadi cermin atau refleksi dari kekudusan Allah sendiri. Wajahnya bercahaya. Jadi mungkin sama seperti Musa, para kudus juga wajahnya bercahaya karena mereka ini sekarang sudah bersatu dengan Tuhan dengan sempurna di surga. Surga tidak lain tidak bukan adalah persatuan dengan Tuhan. Dan karena mereka sudah bersatu dengan Tuhan, mereka memantulkan, merefleksikan, memancarkan cahaya kekudusan Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman, salah satu kunci ya, rahasia kalau ingin glowing wajahnya ya, kalau wajahnya ingin bercahaya secara natural, tidak perlu operasi plastik, tidak perlu pakai make up mahal-mahal ya. Satu saja, dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Nah, itu kuncinya. Kalau ingin glowing, ingin bercahaya wajahnya secara natural, dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin ikut ekaristi, rajin adorasi.
Ini memancarkan cahaya, kuasa, kemuliaan, dan kekudusan Tuhan sendiri. Namun itu baru langkah pertama, teman-teman, ya. Kenapa? Karena ada langkah kedua. Santo Thomas Aquinas pernah bilang demikian dalam bahasa Latin. Maius est illuminare quam lucere solum. Wah, apa itu Romo? Ya, dalam bahasa Indonesia, lebih baik untuk menyinari daripada sekedar berpijar. Lebih baik menyinari, menerangi daripada sekedar berpijar. Jadi kita kalau sudah sampai level 1, ya, di mana wajah kita bercahaya, hidup kita merefleksikan kekudusan Tuhan, kita pun dipanggil untuk menggunakan cahaya Tuhan, kekudusan ini untuk menerangi orang lain, untuk membawa orang lain lebih dekat lagi kepada Tuhan. Musa demikian, dia. Jadi dia berbicara kepada Tuhan, lalu setelah itu dia menjadi perantara Tuhan, membimbing bangsa Israel lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini juga yang dilakukan para kudus. Hidup mereka bercahaya bukan untuk mereka sendiri, tetapi bagi setiap orang yang melihat mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengagumi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Sebagaimana kalau kita lihat ya, hasil karya seniman, lukisan begitu ya, atau pahatan yang luar biasa indah, kita memang mengagumi lukisan itu, tetapi kita juga akan dibawa untuk mengagumi, mengapresiasi lebih dalam yang melukis, yang memahat, sang seniman di balik karya tersebut. Sama, saat kita melihat para kudus, kita menghormati mereka dan terkagum-kagum, terlebih-lebih karena Tuhan sendiri yang telah menyelamatkan mereka. Jadi mungkin pertanyaannya hari ini, pertanyaan refleksi buat kita pada hari ini, sudahkah kita bercahaya? Sudahkah kita memancarkan kekudusan Tuhan? Sudahkah kita menggunakan cahaya Tuhan sebagai sarana membawa orang lain lebih dekat lagi dengan Tuhan? Amin.